Bagaimana caranya agar kita terhindar dari api neraka? Ada beberapa poin. Poin pertama adalah tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Esakan Allah dalam dua hal. Hal yang pertama dalam hal beribadah. Maksud mentauhidkan Allah dalam beribadah, ibadahlah hanya kepada Allah, jangan dicampur ibadah kepada yang lain, apapun bentuk ibadah itu, karena ibadah itu bentuknya banyak. Ada ruku dan sujud hanya kepada Allah, ada berdoa hanya kepada Allah. Ad-du'a wal ibadah, berdoa adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada malaikat berarti ibadah kepada malaikat. Ini syirik. Kalau berdoa kepada orang yang sudah mati berarti ibadah kepada yang sudah mati. Ini juga syirik. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, ke yang lain juga ibadah. Ini syirik. Ini tidak bertauhid. Seluruh lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Itu penafsiran Ibnu Abbas yang dikutip oleh para mufassirin, oleh Imam Ibnu Jarir, oleh Imam Ibnu Katsir. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maksudnya untuk mentauhidkan aku dalam ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah. Maknanya iyyaka nuwahhidu, hanya engkau yang kami tauhidkan. Esakan Allah, tauhidkan Allah pertama dalam hal ibadah. Kedua, tauhidkan Allah dalam hal niat ketika beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibadahnya kepada Allah niatnya dibagi dua. Sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi manusia. Pujiannya, apresiasinya, penilaiannya. Berarti menduakan Allah dalam hal niat ibadah. Namanya bisa riya, bisa sum'ah atau yang sejenisnya. Kita sholat 90% untuk meraih ridho Allah, cinta Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah, ampunan dari Allah. Itu bagus. Tapi 10% siapa tahu ada yang lihat sholat saya, lalu memuji, lalu memberikan apresiasi, lalu memberikan komen yang positif. Nah, membagi dua niat. Riya, apa akibatnya? Selain ditolak, diazab. Fawailul lil musallin, celaka, akan kena azab orang yang salat. Salah satu penyebabnya alladzina hum yuraun, riya di dalam salatnya. Jadi dia tidak mentauhidkan Allah dalam hal niat. Tauhidkan Allah dalam dua hal tersebut. Siapa yang mentauhidkan Allah dijamin dia akan selamat dari api neraka. Karena banyak dalil, ayat, hadis yang sahih menerangkan. Saking banyaknya kita tidak akan membahas seluruhnya, cukup satu saja. Karena poin yang harus kita bahaskan cukup banyak, waktunya terbatas. Salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kata Mu'adz, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
suatu saat aku dibonceng oleh Nabi SAW. Bukan di atas motor, di atas keledai atau binatang tunggangan. Lalu berkata Nabi SAW, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qultu labaik wa sa'adaik. Aku menjawab, labaik ya Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu dengan seluruh jiwa ragaku, dengan senang hati. Lalu beliau bertanya, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba kepada Allah. Hak hamba terhadap Allah berarti kewajiban Allah kepada hamba. Apa Allah punya kewajiban? Ya iyalah. Siapa yang mewajibkan? Diri Allah sendiri. Dalam ayat, dalam hadis banyak Allah mewajibkan banyak hal kepada diri sendiri. Kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan terhadap diri sendiri untuk memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Atau dalam hadis disebutkan tentang kewajiban Allah kepada hamba, diantaranya keharaman Allah untuk berbuat zalim kepada hamba. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan untuk berbuat zalim kepada hamba-hambaku terhadap diriku. Aku haramkan diriku untuk berbuat zalim. Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'ad, tidak tahu ya Rasulullah. Lalu dijawab, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, berarti kewajiban hamba kepada Allah adalah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam melakukan ibadah itu. Tauhid. Terus wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziballahu idza fa'alu dzalik. Allah tidak akan mengazab hamba-hamba kalau hamba-hamba mentauhidkan Allah, tidak akan diazab, dijamin. Asal mentauhidkan Allah, dia tidak terkena azab. Timbul pertanyaan, kalau orang tidak berbuat syirik tapi melakukan dosa besar, apa diazab apa tidak? Sebab Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an setelah menerima penjelasan ini, beliau bertanya, afala ubasyirun nas? Boleh enggak saya berikan berita gembira ini kepada manusia? Ini kan berita gembira, asal tidak berbuat syirik tidak akan kena azab, asal bertauhid tidak akan masuk neraka. Berita gembira bukan? Ya, berita gembira. Boleh enggak saya beritahukan ini kepada manusia? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu memberitahukan hal ini kepada orang-orang, nanti mereka itikal. Itikal itu bersandar kepada hadis ini dengan cara atau pemahaman yang salah dan keliru. Mu'adz dilarang memberitahukan hal ini kepada orang. Pertanyaan, Mu'adz memberitahukan enggak masalah ini ke orang lain? Iya, buktinya apa? Buktinya kita tahu. Buktinya hadis ini ada. Loh, kalau begitu Mu'adz melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dong? Tidak.
Karena Mu'adz menyampaikan hal ini di akhir hayatnya ta'assuman, karena takut dosa menyembunyikan ilmu, dan beliau memberitahukan kepada orang yang tepat yang dipastikan tidak salah paham terhadap hadis ini. Apa sih kesalahpahaman orang tentang hadis ini? Kesalahpahamannya asal tidak musyrik, asal bertauhid, nggak apa-apa, berdosa juga, maksiat juga, dia judi, dia mabuk, dia maling, dia zina, yang penting tidak musyrik, nggak akan diazab. Kan ada yang memahami begitu? Iya. Ini keliru, ini salah. Salah di dalam memahami hadis ini. Makanya khawatir banyak yang salah paham, jangan diberitahukan. Tapi silakan beritahukan ke orang yang nggak akan salah paham. Lalu bagaimana meluruskan kesalahpahaman tersebut? Ketahuilah Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih menerangkan bahwa tauhid memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan. Tauhid itu, Al-Quran ini berisi seluruhnya tentang tauhid. Ada esensi dari tauhid, ada juga hak-hak bagi tauhid. Siapa yang sudah memahami esensi dari tauhid dan menanamkan tauhid itu dalam dirinya, wajib dipenuhi hak-hak dari tauhid. Dan yang ketiganya, balasan bagi orang yang bertauhid atau menyimpang dari tauhid. Itu isi Al-Quran tidak lepas dari tiga: esensi tauhid, hak-hak tauhid, dan balasan bagi orang yang bertauhid atau menyimpang dari tauhid. Esensi tauhid kita sudah tahu. Nah, sekarang apa hak tauhid? Hak tauhid itu adalah dilaksanakannya perintah dari zat yang kita tauhidkan dan dijauhinya larangan dari zat yang kita tauhidkan. Laksanakan perintah Allah, jauhi seluruh larangannya, berarti sudah dilaksanakan hak dari tauhid. Siapa yang bertauhid tapi hak-haknya tidak ditunaikan, maka dia tetap terancam dengan azab yang kadar azabnya sebanding dengan kadar kekurangan dalam hal bertauhid tadi. Oleh karena itu, fahami tauhid, tanamkan secara mendalam semaksimal yang kita bisa, tunaikan hak-hak dari tauhid berupa tunduk patuh kepada aturan Allah, laksanakan seluruh larangannya, jauhi seluruh perintah, laksanakan seluruh perintahnya, jauhi semua larangannya, maka dijamin apa yang dijaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu tidak akan diazab, akan dia alami. Dia tidak akan diazab karena tauhidnya sudah diaplikasikan dalam bentuk tidak hanya tertanamnya iman, tapi juga tertunaikannya hak-hak dari tauhid tersebut. Makanya orang yang sudah bertauhid dan menunaikan hak tauhid, dosa-dosanya itu dihapus dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah bertanya, pernah meminta kepada Allah, alimni kalimatan takhussu bihi li, takhussu li bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dikhususkan untukku. Allah menjawab, qul la ilaha illallah ya Musa. Katakan olehmu la ilaha illallah wahai Musa. Musa merasa kalimat ini bukan khusus untuk dirinya. Dia berkata, kullun nas yaquluna hadza. Semua orang mengatakan ini. Jadi dia minta kalimah yang lain yang lebih spesial.
Lalu Allah Azza wa Jalla menjawab, ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah disimpan di satu daun timbangan dan 7 lapis langit, 7 lapis bumi disimpan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Maknanya kalimat tauhid ini bisa menghapus dosa sepenuh langit dan bumi. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab fadlu tauhid. Dan inilah hal pertama yang akan menyelamatkan manusia dari azab neraka.